Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang perspektif adat dan mata pencarian masyarakat primitif. Anggota kelompok yang pertama Intan Novita, Wulan Suci Amandangi, Sekar Ayu, dan Gabriela Anastasia. Dinamika kehidupan di pedesaan mengalami perubahan sosial. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam tata cara pergaulan antara sesama anggota masyarakat sehari-hari, dalam cara berpakaian, dalam kehidupan keluarga, dalam kegiatan ekonomi dan mata pencarian, dalam kehidupan beragama, dan seterusnya. Yang berbeda adalah kecepatan atau laju terjadinya perubahan itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan perubahan aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama di sini ada dalam segi mata pencarian. Dalam segi perkembangan kehidupan masyarakat, tani di sekitar kita atau di masyarakat pedesaan, itu dari segi mata pencarian, dahulu masyarakat kita sangat kental sekali dengan kegiatan pertanian. Nah, pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Kemudian pada masa sekarang masyarakat tidak hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian saja, ada juga menggantungkan ekonominya ke dalam tempat wisata lokal yang berada di desa. Nah, yang kedua di sini ada dalam segi pendidikan. Dulu masyarakat pedesaan tidak terlalu mengenal dan tidak terlalu peduli dengan pendidikan karena keadaan sehari-hari masyarakat desa yang sebagian besar adalah tani. Maka dalam masyarakat tidak terdapat pembagian kerja yang tegas. Sekarang pendidikan sudah mulai penting di kalangan masyarakat pedesaan. Malah banyak anak petani yang anaknya sukses, lulus sarjana bahkan menjadi profesor. Dan sekarang dengan meningkatnya rata-rata pendidikan mengakibatkan semakin renggangnya hubungan kekeluargaan, maka terjadi proses demokratis dalam kepemimpinan masyarakat. Proses perubahan sosial dalam masyarakat sekarang dengan yang lalu yaitu melalui 3 tahap. Nah, yang pertama ini ada penyesuaian masyarakat terhadap perubahan masyarakat. Biasanya sangat peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, dan masyarakat menerima serta bisa menyesuaikan perubahan tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, ada saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Pada proses interaksi antara satu orang dengan orang lain, maka kebudayaan akan selalu menyalur sehingga terjadinya perubahan budaya atau percampuran budaya. Nah, yang terakhir, ketiga ini ada disorganisasi dan persepsi masyarakat di desa. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu mengubah persepsi masyarakat yang tadinya mempunyai persepsi positif menjadi negatif, yang tadinya mempunyai persepsi yang kurang mengerti menjadi lebih mengerti dengan adanya perubahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya untuk slide hukum mati dalam perspektif hukum adat Indonesia. Jadi, dalam masyarakat di situ, di mana masyarakat, maka di situ ada hukum. Yang terdiri dan dari banyaknya masyarakat Indonesia ini, terutama pasti tentunya ada masyarakat hukum adat. Nah, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hukum adat ini tergantung pada hukum yang berlaku di tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu tidak dimungkinkan hukum yang dirasakan asing bagi suatu masyarakat dipaksa untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat tersebut, karena akan berakibat tidak terpenuhnya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat setempat dengan diterapkan hukum asing bagi masyarakat tersebut. Jadi hal-hal yang mempengaruhi ini adalah bedanya kultur dan budaya yang ada dalam setiap masyarakat. Hal ini mempengaruhi bedanya hukum adat yang tumbuh di antara masyarakat tersebut. Setiap perbuatan dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Menurut TRHR, pelanggaran yaitu setiap gangguan terhadap keseimbangan dan setiap gangguan terhadap barang-barang material dan imaterial milik seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat. Reaksi adat ini harus dapat memulihkan keseimbangan tersebut. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada pada umumnya berupa pembayaran, berupa uang atau barang. Sama dengan hukum nasional, di hukum adat sendiri mempunyai sanksi-sanksi jika terjadinya pelanggaran hukum
Jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam hukum tersebut, maka besaran sanksi yang harus mereka bayarkan, entah itu berupa denda, berupa uang ataupun barang, diatur menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan mereka. Dalam hukum adat tidak terdapat perbedaan prosedur dalam hal terjadinya pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntunan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang dapat dituntut di lapangan perdata. Oleh karena itu, dalam hukum adat hanya terdapat satu prosedur dalam penuntutan yang berlaku baik untuk penuntutan secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini, berbeda dengan hukum nasional yang membedakan antara pelanggaran antara hukum pidana dan hukum perdata. Di hukum adat sendiri, hal itu tidak ada. Jadi mereka memukul rata antara perbuatan pidana dan perbuatan pidana dan perbuatan perdata. Hal itu mereka hukumannya dijadikan menjadi satu sesuai dengan peraturan yang mereka gunakan di daerah tersebut. Menurut Pandegten van het Adat Recht bagian 10 yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai delik adat, memuat beberapa bentuk reaksi adat yang terdapat dalam berbagai hukum adat di Indonesia. Reaksi-reaksi adat diantaranya pengganti kerugian imaterial dalam berbagai bentuk seperti paksaan menikahi gadis yang telah dinodai, pembayaran uang adat kepada orang yang terkena santet sebagai kerugian rohani, selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, penutup malu permintaan maaf, hukuman badan bahkan sampai hukuman mati, pengasingan atau malapetaka seseorang di luar tata hukum adat setempat. Pada umumnya, reaksi adat adalah berupa permintaan maaf, pembayaran dan pengasingan keluar wilayah adat. Penerapan hukuman mati dalam hukum adat tidak terlepas dari pengaruh budaya hukum barat, karena hukum adat ini banyak mempengaruhi dari barat ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan penjajah. Nah, jadi biasanya sanksi yang diberikan untuk masyarakat adat yang telah melanggar peraturan itu berupa pengasingan keluar dari wilayah mereka sendiri, dan untuk hukuman mati itu diberlakukan karena pengaruh dari budaya barat, karena pada saat Indonesia dijajah saat dahulu itu banyak masyarakat yang masih memperlakukan hukum adat. Nah, hukum adatnya ini dipengaruhi oleh budaya-budaya hukum dari barat yang saat itu negara-negaranya menjajah Indonesia, dan hal ini mempengaruhi budaya hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, dan hukum adat ini merupakan salah satu petunjuk identitas bangsa. Maka bahan-bahan yang mendasarinya tidak mungkin diperoleh dari selain bahan-bahan yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Hukum adat sebagai hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang hidup dalam hati nurani rakyat, sudah seharusnya dijiwai oleh falsafah hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.